warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan masalah ataupun kajian tentang bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan di sekolah. Nah, tentu Bapak Ibu guru sedang mencari materi maupun mencari penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan P5 itu yang ada di jadwal. Nah, untuk itu mari kita kaji bersama Bapak Ibu guru tingkat PAUD sampai ke tingkat SMA, SMK. Silakan mari kita kaji bersama. Untuk yang pertama tentu harus diketahui bagaimana cara merancang seperti apa sebelum pelaksanaan dan evaluasi, maka perlu adanya perencanaan. Nah, di sini di video ini akan dijelaskan mengenai mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini secara umum jadi untuk guru PAUD sampai ke SMA. Baik, mari kita bersama kaji tentang mendesain proyek, bagaimana tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana proses pelaksanaannya Tentunya yang pertama kita harus tahu langkah-langkah mendesain proyeknya seperti apa. Mari kita kaji bersama. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini harus lebih awal sebelum tahun ajaran baru ini sebenarnya sudah direncanakan sebelum persiapan implementasi kurikulum merdeka ini. Namun tidak ada salahnya walaupun tertinggal atau terlambat untuk mendapatkan pencerahan ini, mari kita kaji bersama. Perencanaan proyek. Pertama adalah langkah pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila? Yaitu pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu, pelaksanaan proyek, dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Membentuk tim fasilitas proyek yang kedua Yang pertama tadi merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, langkah kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Karena ini proyek pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini harus dilaksanakan di lembaga atau satuan pendidikan, maka harus dibentuk tim fasilitasi proyek, yaitu bagaimana peran pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu harus direncanakan dan dibentuk timnya. Yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Bapak Ibu guru tentunya apa saja
yang harus disiapkan tentunya harus diidentifikasi hal-hal apa saja apa yang diperlukan dan apa yang harus dilakukan. Maka pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan, ya. Nah, kemudian kalau sudah identifikasi apa-apa yang sudah disiapkan, maka langkah keempat adalah pemilihan tema umum, ya, pemilihan tema umum. Tim fasilitasi bersama pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema atau fase A, B, C, itu 2 tema minimal, ya. Dan minimal 3 tema untuk fase D, E, F. Dan 7 tema yang ditetapkan, ya, dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Nah, pada video yang lalu, ya, yang sudah diupload oleh channel Perino Berbagi, itu ada, ya, ada contoh-contoh pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, dari beberapa daerah, ya, yang itu dilaksanakan baik dari guru, kepala sekolah, pengawas, ya. Nah, untuk itu maka ini harus didiskusikan, ya, masalah pemilihan tema umum, ya. Tema umum itu ada 7 tema yang disiapkan, ditetapkan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Kemendikbud-Ristek Dikti, ya, telah menyusun atau menetapkan 7 tema. Nah, dari sini kita akan melangkah berikutnya, ya, setelah pemilihan. Adapun penjelasan mengenai cara pemilihan tema ini nanti ada di video lain di channel Perino Berbagi, ya, secara mendetail akan dijelaskan. Tentang pembagian waktu pun, ya, di channel Perino Berbagi sudah menjelaskan, ya, seperti apa detailnya. Baik. Nah, setelah pemilihan tema umum ini, maka langkah kelima adalah penentuan topik spesifik, yaitu penentuan topik spesifik artinya dari tema besar, ya, yang ada 7 itu, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik, ya, sebagai proyeknya. Nah, dari 7 tema yang ditetapkan oleh pemerintah, maka selanjutnya ditentukan, ya, tema yang spesifik yang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini juga akan dijelaskan secara mendetail di video channel Perino Berbagi lainnya. Nah, setelah langkah kelima, ya, yaitu penentuan topik spesifik, maka langkah keenam adalah merancang modul proyek. Rancangan modul proyek seperti apa dan bagaimana serta contoh-contohnya Bapak Ibu bisa lihat link di deskripsi ini, video ini. Bapak Ibu bisa melihat, ya, seperti apa contoh modul ajar untuk proyek, ya, modul proyeknya. Jadi dalam merancang modul proyek ini, tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen profil atau alur kegiatan proyek serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek, ya. Itu merancang modul proyek, ya. Jadi bagaimana tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan subelemen profil
alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada modul ajar, modul proyek ya, yang ada itu bisa direvisi ya, bisa diedit atau disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa di tempat Bapak Ibu dan isu yang ada yang berkembang di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus seperti itu ya, Bapak Ibu bisa secara ini, karena ini kan kembali kepada sekolah Bapak Ibu ya, siswanya itu membutuhkan seperti apa begitu ya. Nah, baik, perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ya. Inilah Bapak Ibu 6 langkah ya yang harus ditempuh Bapak Ibu untuk melaksanakan proyek. Nah, ini adalah salah satu dari langkah-langkah untuk pelaksanaan, yaitu dengan cara mendesain proyek. Nah, yang sudah kita bahas adalah perencanaan proyek ya. Seperti apa langkah-langkahnya sudah Bapak Ibu kaji bersama ya. Ada 6 langkah ini. Nah, untuk itu semoga penjelasan yang sedikit ini menjadi bahan untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri dan untuk merancang proyek profil pelajar Pancasila ya. Baik Bapak Ibu guru, demikian ya video singkat ini, semoga menjadi penambah pengetahuan dan pengalaman untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, dan mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan silakan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, sampai ketemu, sampai berjumpa lagi di video yang lain yang merupakan penjelasan dari langkah-langkah mendesain proyek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.